Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bisma Chandra Yuda Setiawan dengan NIM akhir 37 dari kelas 1B D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program aplikasi yang telah saya dan kelompok saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah teknik pemrograman praktik. Aplikasi yang kami buat merupakan sebuah toko game yang menggunakan Java dan Spring Boot dengan MongoDB sebagai database-nya. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur operasi CRUD bagi para pengguna. Salah satu fitur dari aplikasi ini adalah kemampuan untuk mendaftarkan diri dan membuat akun pribadi. Dengan fitur akun ini, aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna. Setelah memiliki akun, fitur utama aplikasi ini adalah pengguna dapat menambahkan game ke dalam koleksi mereka. Untuk menambahkan game, terlebih dahulu akun yang digunakan harus dipastikan memiliki saldo yang cukup untuk membeli game tersebut. Tentunya, game yang sudah dimiliki pengguna akan ditampilkan di tampilan utama aplikasi. Lebih dari itu, jika terdapat kesalahan saat pengisian data game, data tersebut dapat dengan mudah dimodifikasi dan diperbaharui. Lalu, jika tidak lagi menginginkan game, maka dapat dengan mudah juga untuk dihapus dari koleksi di akun tersebut. Untuk kontribusi saya sendiri dalam pembuatan aplikasi adalah menambahkan fitur akun dengan operasi-operasi CRUD yang bersangkutan dengan akun dan game. Selain itu, saya juga membantu untuk menghubungkan class controller dengan API HTML yang digunakan. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama. Pertama, pengguna dapat melakukan login dan register menggunakan username dan password. Kedua, yaitu tampilan dashboard, di mana setelah kita login, pengguna dapat melihat informasi mereka dan daftar game yang mereka miliki. Ketiga, menambahkan saldo, di mana pengguna dapat menambahkan saldo ke akun untuk membeli game baru. Dan keempat, menambahkan game ke koleksi, di mana pengguna dapat membeli game baru dengan memasukkan informasi seperti judul, genre, dan harga. Kelima, ada mengupdate, di mana pengguna dapat mengupdate informasi game yang sudah ada di koleksi mereka. Dan keenam, ada menghapus game, di mana pengguna dapat menghapus game dari koleksi mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi aplikasi. Ini tampilan pertama yang akan kita dapat ya saat masuk ke localhost yang digunakan. Ini adalah tampilan login. Jika kita lihat di bawah sini ada link untuk membuat akun baru. Nah, kita akan masuk ke tampilan untuk register, di mana kita bisa masukkan nama dan password untuk akun yang baru. Nah, kalau kembali ke tampilan login, itu artinya data berhasil di-create. Kalau kita coba lagi, pakai nama yang sama, tapi passwordnya panjang. Nah, ada error message karena kita tidak boleh memiliki akun dengan dua nama yang sama. Jadi harus beda. Jadi seperti begini. Nah sekarang kita coba login. Ini coba kita masukin password yang salah. Nah, username or password is incorrect. Coba kita. Itu karena tidak ditemukan sebuah data yang username-nya dengan password-nya itu sama yang kita masukin. Coba kita masukin yang benar. Oh, salah. Nah, kalau udah berhasil login, kita akan masuk ke bagian tampilan dashboard pengguna. Kalau kita lihat di kiri sini, ini pengguna yang tadi atau akun yang tadi kita baru buat ya. Nah, isi saldonya masih 0. Terus di sini bisa kita tambah. Coba kita tambah 100. Bisa add atau bisa langsung enter juga. Di refresh, terus bertambah jadi 100 sekarang. Nah, terus kita pencet add new game, bakal dibawa ke tampilan untuk menambahkan game. Terus kita isi. Nah, seperti terlihat di bawah sini, game dalam akun ini sudah bertambah. Nah, sekarang saya akan menambahkan lagi
beberapa game baru. Nah, saya sudah menambahkan beberapa data game baru. Sekarang perhatikan di sini. Kita lihat di saldo kita hanya terisi oleh 5 sen. Terus jika kita ingin menambahkan game baru, nanti kita akan isi dengan game yang harganya di atas 5 sen ini ya. Nah, coba kita satu. Tadi sebelumnya 0,05. Sekarang, nah, terdapat error message bahwa kurang kita saldonya. Jadi nggak bisa. Oke, lalu ada fitur edit juga nih. Di sini terdapat tombol untuk edit dan tombol untuk delete. Sekarang kita coba tombol untuk edit. Misalkan di sini kita dapat informasi dari game yang ingin kita edit di sini. Kita tinggal mengubahnya. Misalkan di sini ubah jadi ini. Developernya diubah juga sekalian update game dan terlihat di sini bahwa berubah ya datanya. Terus ini ada tombol delete. Jika kita klik tombol delete ini akan ada notifikasi dan kalau kita pencet OK lagi barulah data itu di delete. Terakhir kita ada logout. Kita coba lagi. Kita coba juga tombol logoutnya seperti sebelumnya ada notifikasi apakah yakin untuk logout. Terus kita pencet OK, baru ke logout. Nah, segitu. Nah, sekarang kita lihat source code-nya. Pertama kita lihat dulu kelas untuk model yang digunakan. Nah, kelas yang pertama ini ada game, yaitu untuk mewakili objek game dalam user dengan property, ID, title, developer, genre, dan price. Di mana genre ini merupakan nilainya merupakan enum dari game genre ini. Dan kita lihat dengan nilai berikut. Lalu kelas game ini juga memiliki constructor dan setter-getter yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kelas user, yaitu untuk mewakili objek user dalam aplikasi ini, memiliki property ID, username, password, games, dan balance, di mana games ini merupakan list. Dan juga memiliki konstruktor dan setter dan getter yang dibutuhkan. Selanjutnya, implementasi interface terdapat pada user repository yang mengextend repository yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data dari database. Selanjutnya, untuk abstract class dan inheritance, ini tidak diterapkan kalau untuk abstract class sendiri itu karena user dan game itu memang seharusnya memiliki instansi atau objek, jadi tidak bisa abstrak. Selanjutnya, inheritance tidak diterapkan karena tidak ada hierarki atau atribut atau perilaku yang dapat diwariskan antar kelas-kelas tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi CRUD pada fitur aplikasi. Pertama, CRUD itu dimulai dari create. Create di sini digunakan pada metode create user, di mana metode itu digunakan untuk membuat user baru atau akun baru dengan username dan password yang diterima. Nah, terus read terdapat di login user di sini, di mana metode tersebut membaca database dan mencari apakah terdapat data dengan username dan password yang diberikan. Lalu ada read juga terdapat
getUserById untuk membaca database dan mencari berdasarkan user ID. Lalu ini juga terdapat di isUsername exist, di mana metode ini membaca database dan mencari berdasarkan username. Nah, sekarang untuk update itu digunakan untuk memperbarui, terdapat di update user. Nah, di sini untuk memperbarui akun user berdasarkan ID yang diberikan, jika ditemukan nilai username dan password diubah dan disimpan menggunakan user repository save. Terus ada delete. Delete itu terdapat di delete game, di mana menerima user ID dan game ID, dan caranya itu mencari pengguna berdasarkan ID. Jika ditemukan, maka daftar game pengguna diambil, terus game dengan ID tersebut dihapus menggunakan game.remove if yang ini. Selanjutnya kita lihat kelas controller. Nah, sebelumnya kan kelas repository itu fungsinya untuk menyambungkan ke database, dan kelas service menggunakan kelas repository tersebut untuk menjalankan operasi CRUD yang bisa dilakukan ke database. Nah, sekarang kelas controller ini fungsinya untuk menerima perintah dari user yang lewat HTML itu. Nah, di sini terdapat beberapa metode untuk keperluan tersebut. Dimulai dari showUserForm. ShowUserForm ini fungsinya untuk menampilkan tampilan saat kita login ataupun register. Nah, terus di sini ada metode login user. Metode ini akan dipanggil saat kita mengklik tombol login. Lalu ada show register form. Ini itu digunakan saat kita klik link untuk membuat akun baru. Lalu ada metode create user. Create user ini dipanggil saat tombol register diklik. Lalu ada metode add game to library. Ini fungsinya saat kita ada di tampilan untuk menambahkan game, lalu kita klik tombol add game. Ini adalah metode yang akan dipanggil. Lalu ada juga untuk update user, ada untuk tombol add balance, ada juga untuk menampilkan tampilan add game, lalu ada untuk tampilan edit game, lalu ada juga untuk saat mengklik tombol update, tombol delete, dan saat kita login untuk menampilkan dashboard. Nah, beberapa metode dalam user controller ini banyak yang mirip, banyak kemiripan dengan yang di user service, karena memang intinya itu mereka ingin melakukan operasi yang sama, tetapi user controller itu menerima perintah dari user lewat API HTML, sedangkan user service itu menerima perintahnya dari controller. Jadi hubungan ketiga kelas ini, user, controller, service, dan repository, adalah controller menerima perintah dari user, lalu memanggil user service ataupun operasi yang tepat, dan user repository akan mengirimkannya ke database. Selanjutnya, generic programming. Untuk generic programming ini digunakan di user repository. Nah, di sini Mongo repository ini merupakan interface generic yang menerima dua tipe parameter. Di sini kita gunakan untuk tipe user dan string.
Terus terdapat beberapa juga untuk list juga terdapat di sana. Nah, di sini dapat list. Ini merupakan tipe yang generik dan menerima tipe game. Selanjutnya adalah implementasi Java Collection. Seperti yang sedang dilihat sekarang. Di sini terdapat list objek game. Terus implementasi role access seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Kalau aplikasi ini itu mengimplementasikan role access sebagai user, di mana setiap pengguna memiliki akses sebebas-bebasnya untuk membuat akun baru, lalu untuk mengubah informasi yang terdapat dalam akun yang dimiliki oleh pengguna, seperti menambah saldo, menambah game, mengubah informasi game, dan menghapus game yang dimilikinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.